Dan satu lagi kuncinya adalah kita berani gagal. Ayah nih setiap hari nih baca buku berani gagal. Kita harus berani gagal. Ya karena orang nomor 1. Jangan mau yang nomor 2. Nomor 1. Nomor 1, guys. Harus. Assalamualaikum wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja nih Mas Sasa? Dari habis kontrol tadi. Nih, Salsa mau tanya nih. Kan Ayah kan perjuangan salesnya kan udah lama banget kan? Berapa tahun itu jadi sales Ayah? Ayah dulu itu awal tuh sekitar tahun 2008 sampai sekarang berarti 10 tahunan ya, 10 tahunan lebih Ayah. Berarti itu pas Salsa umur 9 tahun ya itu ya? Salsa masih kecil loh, waktu itu Salsa masih kecil, Ayah masih berjuang untuk menjadi sales. Jadi awal Ayah berjuang itu dulu udah kesana sini udah bingung ya. Jadi PNS nggak bisa, jadi ini nggak bisa. Akhirnya Ayah memberanikan diri untuk terjun menjadi sales. Nah, tapi Ayah di situ punya keyakinan kalau kita menjadi seorang sales, insya Allah kalau kita memang tekun, kreatif, terus dengan penuh keyakinan, kreativitas, tekun, berdoa, insya Allah juga semuanya akan bisa menjadi luar biasa. Amin. Dan alhamdulillah semuanya sudah Ayah buktikan selama 10 tahun ini. Ya alhamdulillah kita bisa hidup yang ya nggak terlalu luar biasa, tapi bisa lah untuk hidup selama ini. Keluarga ya, buat hidupin keluarga. Gimana anak-anak keluarga? Ya alhamdulillah sehat. Sekarang Mbak Sasa di itu ya, kerja di toko ya? Iya. Di Alfamart. Ya itu belajar dulu, nanti kan belajar dari kecil kan. Insya Allah kalau nanti Mbak Salsa udah pintar, nggak usah cari bahasa penghasilan dulu. Yang penting pintar dulu untuk manajemen. Nanti kita kalau ada rezeki kita bisa membeli sedikit-sedikit tanah, kita bangun, kita beli, kita jadi toko. Nanti Mbak Salsa itu kan bisa menjadi manajer. Ya, amin. Apa sih tantangan pas lagi ya Ayah menjadi sales itu? Wah, luar biasa dahsyatnya ya. Memang kalau orang umum menjadi sales itu orang asli mencibir, mudah lah katanya mudah. Tapi kalau kita sudah masuk sendiri untuk menjadi seorang sales, marketing itu dahsyat, Mbak. Jadi kita itu dituntut untuk kreatif, dituntut untuk yakin, dituntut juga untuk selalu smile, tersenyum, ya kan? Terus jangan lupa terus untuk berdoa, ya mohon pada Allah. Terus kita kalau di lapangan itu ya, terutama di lapangan kita harus berkompetisi dengan kompetitor lain, dan kadang juga berkompetisi dengan pesaing-pesaing yang lain. Pesaing yang lain, terus kadang teman-teman sendiri, ya banyaklah suka dukanya. Sampai pada saat titik tertentu, alhamdulillah Ayah bisa naik lagi grade-nya menjadi supervisor karena target-target itu bisa terpenuhi. Gitu. Bagaimana sih cara bersaing sama rekan-rekan kerja? Itulah di pasaran. Kita punya keunikan sendiri-sendiri ya, punya keyakinan sendiri-sendiri. Jadi kita menampilkan apa adanya diri kita. Jadi kita gali potensi kreativitas kita, keyakinan kita. Jangan kita meniru orang lain. Orang lain sudah sukses terus kita meniru polanya dia, itu nggak bisa. Kalau kita meniru, hasilnya pun nggak akan maksimal. Tapi kita kreatif. Bagaimana? Dulu Ayah itu kalau di kantor ya, sebelum umpamanya awal bulan, 5 hari sebelum awal bulan tuh Ayah udah menyiapkan strategi untuk diri Ayah sendiri. Apa sih strategi yang harus di lapangan? Itu kadang Ayah konsep dulu di kantor sampai 5 hari, sampai kadang bos itu tanya, ngapain lu di kantor? Kok lu nggak sana jualan? Nanti bos, tadi jualannya nanti bos. Karena itu butuh kreativitas. Jadi alhamdulillah kreativitas yang
ayah telurkan di situ, alhamdulillah sukses, bisa menjadi sebuah momen yang luar biasa. Itu kadang ayah bikin strategi pasar. Ini yang di sini, ini apa ini konsepnya nih yang baik untuk masuk ke dalam, untuk merebut pasar itu ya kan? Untuk merebutnya caranya gimana? Ya ayah harus konsep itu semua. Jadi di sana itu iklimnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Ntar di yang sebelah sana iklimnya seperti apa, sebelah sini iklimnya seperti apa. Jadi berbeda-beda. Mereka itu berbeda-beda, dari latar pendidikannya juga berbeda, dari pola pikirnya berbeda, dari cara bertemunya juga berbeda-beda. Semua itu nanti akan didapat kalau kita kreatif. Tapi menjadi diri sendiri ya. Betul, ya. kalau kita menjadi diri sendiri, kita kreatif, ya kita bisa menggali. Kalau kita sudah bisa menggali, insya Allah target apapun bisa terpenuhi. Entah itu dari kantor, umpamanya kita ditarget, lu bisa nggak sampai mencapai 3 miliar banyak untuk omset ke kantor? Kenapa nggak bisa? Kenapa harus menolak? Ya kan? Iya, pasti bisa. Pasti bisa. Yang penting yakin. Kita yakin siap berdoa. Bos. Betul, siap. Tapi setelah kita mengatakan siap, ya kita harus siap-siap benar. Kita harus kreatif. Jadi kita harus menampilkan yang terbaik untuk yang di pasar, untuk merebut pasar. Karena omset kita nggak omset asal-asalan. Kita dituntut sama perusahaan banyak 1 bulan 3 miliar. Ya sudah, kita sesuaikan dengan omset yang perusahaan berikan ke ayah. Makanya ayah di perjalanannya selalu menembus omset dan bahkan mencapai lebih, ya karena kreativitas itu. Memang seorang sales itu harus kreatif dan berani untuk memimpikan bahwa saya bisa. Tapi kalau kita nggak berani, ya sudah, susah. Dan satu lagi kuncinya adalah kita berani gagal. Ayah nih setiap hari nih baca buku berani gagal. Kita harus berani gagal. Ya karena dengan gagal kita kan bisa bangkit kan. Kalau kita berani gagal, berarti kita akan menerima nanti sebuah kegagalan. Tapi kalau resikonya. Betul. Tapi kalau kita pasti bisa terus, begitu gagal down. Tapi kalau kita di lapangan berani gagal, ya sudah, apa yang kita sudah maksimalkan emang nyatanya tidak bisa tembus. Tapi alhamdulillah dengan ayah berani gagal dan kreativitas, yang namanya target perusahaan dari bos itu berapapun ayah terima selalu tembus. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ayah tidak jarang sekali untuk omset di bawah yang diharapkan oleh perusahaan. Berarti harus siap mental juga ya Pak. Harus mental, keyakinan tuh sama. Iya. Apa sih kiat-kiat buat kayak salsa misalkan kan jadi pemula itu mau terjun di dunia sales? Itu kiat-kiatnya itu gimana? Yang ayah harapkan adalah salsa harus yakin dulu. Yakin nih perusahaan apa yang mau salsa masuk. Banyak perusahaan A. Salsa harus yakin dan analisa perusahaan itu dulu. Yakin dulu lah. Artinya yakin. Salsa yakin, salsa berdoa, salsa di situ harus benar-benar memotivasi diri sendiri. Terus kreativitasnya harus dikeluarkan. Jadi jangan mudah putus asa. Menyerah. Tidak ada yang tidak bisa, semua bisa. Bisa kalau kita menjalankan ya. Betul. Kalau kita berani menjalankannya. Betul. Kalau kita berani, kita kreatif dan pantang menyerah, jangan sampai down, pasti bisa. Yang penting kita kalau sudah berani, itu jangan bawa-bawa masalah yang ada di rumah, yang ada di lingkungan kita. Masalah kita taruh dulu di laci. Kita bekerja. Dulu, Betul. Jadi banyak sekali yang tanya, itu mungkin lain dengan metode sekarang. Sebenarnya sama. Ayah itu mencari metode yang zaman dulu malah. Kenapa mencari yang metode zaman dulu? Kalau metode zaman dulu itu simple, sederhana, dan bisa kita kembangkan. Tapi kalau metode yang zaman sekarang tuh kadang ribet, alurnya nggak bisa ketemu, dan kadang malah bikin pusing. Malah akhirnya apa? Kita hanya memikirkan metode apa yang harus kita jalankan untuk di lapangan. Tapi kalau zaman dulu itu sederhana.
Sederhana sekali metode zaman dulu. Metode zaman dulu tuh yakin, tersenyum, Percaya diri. betul, Kan? kreativitas, kreatif, dan berdoa. Itu 4 itu, yakin, tersenyum, kreatif, dan berdoa. Dan itu sudah dibuktikan. Kalau kita bekerja terus bos kita nggak tersenyum, ya sudah. Sales nggak ada yang bisa kerja. Nggak enak juga kan nanti kalau kerja kalau bos kita nggak senyum. Betul, rasanya tuh Rasanya nggak beda. nggak enak. Jadi bos sendiri kadang kok bulan ini target kita menurut, ya bos harus analisa diri bos sendiri. Gimana? Kalau bos sudah bisa menganalisa diri bos sendiri, kalau bos pada waktu selalu tersenyum, senyum, pasti target tercapai, bos. Dan anak buah pasti suka senang Betul, kan, menjadi betul, senang kan. Betul. Iya. Ayah paling suka menganalisa tuh kalau bos begitu masuk ke pintu itu. Kalau bos sudah nggak tersenyum, ayah tegur. Kalau bos nggak tersenyum, mendingan bos pulang aja. Karena suasananya nanti beda. Betul, akan mempengaruhi. Iya, Mempengaruhi lingkungan. Betul. Kalau lingkungan sudah terpengaruh yang tidak bagus, ya nggak mungkin lah. Berarti harus sifat positif terus kan, harus sifat. Nah, sifat positif thinking. Kalau Iya. sekarang kan positif. Tapi kalau dulu tersenyum. Coba lihat yang di perbankan. Itu kan ada 3S, senyum, Iya. sapa, sopan. Iya. Awal pasti tersenyum. Salam, iya. Senyum dulu. Dari rumah tersenyum, ya, sampai kantor tersenyum. Nanti hasilnya pun maksimal. Itu kuncinya udah. Jadi 4 itu sederhana. Dan semua pemula nggak usah takut untuk menjadi seorang sales. Karena 4 itulah yang harus dijalankan. Tersenyum, terus Salam, kreativitas, doa, dan keyakinan. Yang utama adalah keyakinan bahwa kita mampu untuk mendapatkan target yang maksimal. ini kan sama bos. Iya. Harus diterima itu. Jangan sampai nggak diterima. Jadi nanti untuk pemula itu kita nggak usah takut terjun ke dunia sales kan. Jadi kan katanya orang-orang dunia sales itu berat karena harus kerja sesuai target. Sebenarnya nggak sesuai yang diekspektasikan sama orang-orang pemula kayak gitu kan. Sebenarnya kalau terjun ke dunia sales itu, kalau kita yakin, kita percaya diri itu akan mudah. Betul sekali. Jadi kadang orang, ya teman-teman kita parno duluan kan, sebelum dia melangkah dia udah takut duluan, parno menghadapi target, saya nggak tutup target, itu dihapuskan dulu, dari pikiran kita lepas dulu, kita pelajari, kita jalani, kita pelajari, kita kembangkan di lapangan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, jadilah diri kita sendiri, jangan menjadi orang lain. Alhamdulillah, kalau ayah itu nggak suka yang namanya dapat gaji bulanan tuh, nggak ayah lihat, tapi yang ayah suka itu bonusnya. Di sales itu luar biasa. Kerja kita iya, juga kan. Bonusnya juga luar biasa, apalagi kalau kita mencapai target bisa tembus. Kadang kita juga jalan-jalan ke luar negeri karena perusahaan untuk apresiasi, jadi keberhasilan, kesuksesan timnya. Jadi mereka kadang juga ngasih untuk jalan-jalan ke luar negeri, kadang juga dari partner-partner perusahaan juga ngasih ke kita gitu. Jadi alhamdulillah semuanya itu sudah tercapai. Jadi ya inilah, kalau Mbak Salsa nanti suatu saat punya toko sendiri, punya sales, ya harus digembleng sedemikian rupa, jangan ditekan, tapi belajar. Belajar. Dibikin sistem kekeluargaan gitu loh. Saya alhamdulillah punya beberapa sales, saya bikin sistem kekeluargaan, alhamdulillah sales jadi akhirnya terrespon untuk ini kreativitas ya. Jadi saya bikinkan kompetisi yang penjualan terbanyak, saya kasih hadiah apa kayak, jadi untuk apresiasi dari pimpinan gitu kan. Mereka akhirnya berlomba-lomba ya kan, daripada kita tekan kalau kamu nggak jualan kamu akan dikeluarkan. Itu salah, metode yang salah. Memang kalau sekarang tuh saklek,
tapi gimana caranya untuk kita bisa menembus pasar dan bisa menembus omset penjualan. Itu yang harus kita kreativitas, Mbak Salsa. Iya. Jadi nih guys, kalau misalkan kita pemula mau terjun ke dunia sales, itu kita jangan takut, karena kuncinya cuman kita harus yakin, kita berkreativitas, dan kita bermotivasi juga kan, Pak? Iya. Betul. Jangan takut ya guys. Nggak usah takut, harus yakin, tersenyum, kreatifkan otak kita, kreatifkan pikiran kita, dan yang penting kita berdoa. Kalau kita sudah kreatif, berapapun target perusahaan akan tembus. Iya. Jangan takut gagal juga nih, guys. Takut gagal. Iya. Untuk yang pemula, ayo kita dorong bersama semangat kita. Kita bangkitkan. Kita harus sukseskan Indonesia menjadi negara yang makmur, sukses dan sentosa. Dan yang penting adalah keluarga kita harus sukses dan berhasil. Iya. Gitu. Oke. Udah sekian, Pak. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Mudah-mudahan kedepannya Mbak Salsa sukses dan Allah meridhoi. Yang penting semangat. Dorong terus Mbak Salsa, dorong terus semangat ya. Suatu saat Allah pasti akan mengirim kita ke puncak. Amin. Kalau kita sudah di puncak, kita akan merasakan luar biasa nikmatnya. Amin. Sekarang kita lagi berjuang ya. Ayo kita sama-sama berjuang, bangkit untuk bisa menjadi yang terbaik. Jadilah orang nomor 1. Jangan mau yang nomor 2. Nomor 1. Nomor 1, guys. Harus. Kita di perusahaan juga harus kita berkhayalan menjadi orang nomor 1. Pasti bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Pasti bisa. Oke, Mas Salsa. Terima kasih Ayah atas motivasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe.